Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga Kelurahan Sukun. Perkenalkan, saya Agus Sumaryono, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukun. Kali ini saya ingin menjawab seputar beberapa hal yang sering ditanyakan oleh sebagian besar masyarakat tentang bagaimana sih proses pengajuan usulan di tingkat kelurahan, karena ini masih banyak yang ditanyakan oleh masyarakat Kelurahan Sukun. Untuk itu akan saya berikan pemahaman tentang bagaimana proses usulan mulai dari tingkat bawah sampai tingkat kelurahan, sehingga nanti pada akhirnya masyarakat Kelurahan Sukun bisa mempunyai pemahaman yang sama tentang bagaimana usulan ini segera dikawal. Proses pengajuan usulan di tingkat bawah bisa dimulai dari beberapa orientasi masyarakat tentang mana perlunya yang diusulkan di dalam pembangunan sebuah wilayah. Dimulai dari usulan di tingkat RT, berembuk antar masyarakat di tingkat RT, di situ menjadikan sebuah prioritas yang akan dibawa usulan ke tingkat RW. Begitu di tingkat RW, mulailah dibahas sistem usulan yang bersifat prioritas di tingkat RW. Di situ terjadi proses dinamika, karena pastinya masing-masing RT juga akan menginginkan bahwa usulan-usulan tersebut akan menjadikan sebuah prioritas. Maka harapan kami disitulah fungsi peran dari ketua RW untuk bisa membuat sebuah keputusan yang berskala prioritas di sebuah wilayah tersebut. Ketika usulan ini sudah selesai di tingkat RW dan disepakati masing-masing ketua RT, maka usulan yang bersifat prioritas ini nanti akan dibawa ke tingkat kelurahan dan dikawal oleh delegasi dari masing-masing RW. Begitu di tingkat kelurahan, maka kita nanti masing-masing RW akan saling bertemu, beradu gagasan, beradu usulan, semua akan mengusulkan skala prioritas. Untuk itu, mekanisme musrenbang inilah sebagai sarana untuk membuat sebuah keputusan kira-kira wilayah mana yang akan menjadi prioritas di tingkat Kelurahan Sukun. Ketika proses usulan berskala prioritas dengan nilai skor tertinggi di tingkat kelurahan, inilah harapan kami masing-masing RW bisa menerima dengan legowo, karena pastinya sidang akan memutuskan skala prioritas musrenbang tingkat kelurahan ini sudah dengan parameter yang terukur. Begitu usulan yang mewakili tingkat kelurahan dan akan dibawa ke tingkat kecamatan, itulah maka delegasi dari tingkat kelurahan yang diwakili dari unsur kelembagaan LPMK, BKM, tokoh masyarakat, PKK dan Karang Taruna, termasuk dari unsur lainnya, diharapkan bisa mengawal usulan skala prioritas tingkat kelurahan ini agar bisa menjadi nilai lebih di tingkat kecamatan. Langkah selanjutnya, begitu usulan yang sudah menjadi skala prioritas di tingkat kecamatan tadi, ini akan dibawa lagi ke tingkat kota oleh tim yang sudah dirumuskan di tingkat kecamatan. Dari beberapa usulan-usulan di Kelurahan Sukun yang dibawa ke kecamatan,
ini nanti akan beradu dengan kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Sukun sebanyak 11 kelurahan. Langkah selanjutnya, setelah semua usulan dari 11 kelurahan di tingkat kecamatan ini diambil skala prioritasnya di tingkat kecamatan, maka usulan-usulan tersebut akan dibawa dan dikawal di tingkat kota. Jadi itu sekilas bagaimana proses usulan-usulan di masyarakat pada umumnya, sehingga harapan kami sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang bagaimana sih proses usulan itu sebaiknya dibawa atau dikawal. Dan perlu kami sampaikan juga di sini pada kesempatan kali ini bahwa usulan-usulan pembangunan itu bisa melalui beberapa pos. Satu bisa melalui jalur musrenbang seperti yang saya sampaikan tadi. Yang kedua bisa melalui jalur pokok-pokok pikiran anggota dewan. Yang ketiga bisa melalui jalur teknokrat atau jalur OPD. Mudah-mudahan usulan-usulan kita semua bisa terrealisasi, karena semua itu ada keterbatasan anggaran dan skala prioritas di tingkat pemerintah Kota Malang. Harapan kami masyarakat bisa bersabar. Semoga usulan-usulan kita bisa secepatnya terrealisasi sesuai harapan kita bersama. Terima kasih. Salam Sukun, suka rukun untuk membangun.